Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Apakah Iman Masuk Akal? Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kami mempelajari iman, mempelajari kebenaran firman Allah, bahwa ada keterbatasan manusia, namun akal budi yang Tuhan berikan kepada kita memang seyogianya dipakai di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pertentangan antara iman dan akal seakan-akan menjadi dua sisi yang tidak bisa dicampur menjadi satu. Seakan-akan yang satu minyak dan yang satu adalah air, sampai kapanpun tidak bisa dipertemukan. Apakah benar keyakinan seperti demikian? Sahabat seperjalanan, sesungguhnya kebenaran firman Allah itu adalah justru kita bisa pahami dengan akal yang kita terima. Akal berarti pikiran, pikiran berarti kecerdasan. Kecerdasan itu berproses. Bagaimana anak itu bisa punya kecerdasan untuk bisa membaca, kemudian menulis, lalu mengucapkan. Dan firman Tuhan pun melewati kecerdasan manusia disampaikan. Sehingga kita bisa membaca Alkitab, kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa menyampaikan katakanlah Injil Tuhan pun dengan kalimat. Setiap kalimat kata yang kita ucapkan adalah sumbernya dari kecerdasan dan akal manusia. Tetapi yang lebih penting daripada semuanya itu, sahabat seperjalanan, di atas akal manusia adalah adanya Tuhan yang menciptakan, yaitu akal dan manusia itu sendiri. Di atas akal yang terbatas, maka itulah yang disebut dengan iman. Sehingga firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sesuatu yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada, tetapi kita tidak sanggup untuk melihatnya. Sesuatu yang tidak kita ketahui bukan berarti tidak ada, tetapi kita tidak sanggup untuk mengetahuinya. Sahabat seperjalanan, apakah kita tahu 1 jam kemudian apa yang akan terjadi? Kita tidak pernah tahu. Tsunami adalah bencana alam, sehebat apapun, sekalipun ada teknologi, namun itu hanya dalam jangka waktu dekat bisa diberitakan. Tetapi kita tidak tahu tentang gejala alam, karena di atas akal ada kekuasaan Tuhan. Ada alam semesta yang besar ini, sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun kita punya keterbatasan. Bagaimana kita bisa mencapai bulan? Itu membutuhkan katakanlah teknologi yang luar biasa, dan itu pun hanya beberapa kali saja orang sanggup untuk pergi ke sana. Artinya ada keterbatasan, manusia punya keterbatasan, akal manusia punya keterbatasan, namun akal tidak boleh disangkali. Akal tidak boleh berarti seakan-akan tidak penting lalu tidak digunakan. Sahabat seperjalanan, hidup kita itu semua bersumber dari akal yang Tuhan ciptakan. Kita memecahkan masalah, mengerti matematika, mengerti berbagai macam katakanlah mata pelajaran yang ada di sekolah. Kita punya kemampuan di dalam mengkoordinasi semua keahlian yang kita miliki. Dan manusia dengan akalnya bisa menciptakan teknologi-teknologi terbaru, alat-alat yang memudahkan, dari pesawat terbang, kendaraan, kemudian kulkas, kemudian teknologi smartphone, teknologi internet, sampai ke 5G mungkin yang berikut lagi, sampai lebih canggih lagi kecepatannya. Sahabat seperjalanan, itu semuanya akal. Tetapi akal pada dasarnya ada keterbatasan. Di akal ada sang pencipta akal. Di atas akal ada iman. Yaitu iman adalah untuk kita memberikan, mengetahui segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Sahabat seperjalanan, sederhana saja, apakah dengan mata kita bisa melihat anggota tubuh kita yang terdekat, yaitu telinga, tidak akan bisa berputar 1000 kali pun mata kita tidak akan sanggup melihat telinga. Namun akal manusia bisa menciptakan yang namanya cermin. Dari cermin itulah kita tahu mata kita tahu telinga kita tahu ada banyak aspek, dan demikian juga hal-hal yang lain. Di dalam firman Tuhan, dengan iman dikatakan Henokh terangkat
dan tidak mengalami kematian. Dengan iman, Nuh taat untuk membuat bahtera dan masuk ke dalamnya. Dengan iman, Abraham pergi tanpa mengetahui kondisi tempat yang ditujunya. Dengan iman, Sarah meyakini di masa tuanya dia akan memiliki anak. Dengan iman, tembok Yeriko dikelilingi kemudian rubuh. Artinya ada kekuasaan Allah di atas akal. Ada kekuasaan Allah, yaitu iman percaya kita yang melebihi pengetahuan dan kesanggupan dan kemampuan manusia. Sementara kesanggupan dan kemampuan manusia pun itu bersumber dari Allah sendiri. Sehingga tidak bisa seseorang menyombongkan diri, semuanya ini karena kehebatan saya, bukan karena Tuhan. Maka kita sedang menghujat Tuhan pada saat yang sama. Karena tidak ada satu kehidupan sekecil apapun itu bersumber dan terjadi dengan sendirinya, kecuali oleh Allah sang sumber hidup yang memberikan kehidupan, yang menciptakan segala sesuatu di dalam kekuasaannya, di dalam kebaikannya, di dalam karyanya, dalam kedahsyatannya, dan dalam kehebatannya. Apa yang kita pelajari sampai saat ini, sahabat seperjalanan? Maka kita belajar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dengan imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita sebagaimana dijelaskan tadi, tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab. Sahabat seperjalanan, kalau kita punya permasalahan hidup, menurut akal kita seakan-akan tidak sanggup untuk dihadapi, tidak sanggup untuk dilewati. Namun kekuatan Tuhan melebihi, dan di sanalah yang disebut dengan iman percaya. Menurut akal, manusia yang mati tidak bisa dibangkitkan kembali. Tetapi dalam Kristus, Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Menurut akal, tidak mungkin laut terbelah. Tetapi dalam iman percaya dalam kuasa Allah, Musa dengan bangsa Israel melewati laut Teberau, dan kemudian laut itu terbuka lebar dan mereka menyusurinya sampai kepada tujuan. Sehingga iman memang di atas akal, namun iman pun tidak menaifkan atau kemudian merendahkan akal. Karena akal juga adalah bentuk kekuasaan Allah yang luar biasa. Dengan akal kita menemukan berbagai macam produk-produk obat-obatan untuk kesembuhan segala macam penyakit yang dialami oleh manusia. Sehingga orang yang berpengetahuan semakin tinggi, orang secerdas apapun, siogianya dia memuliakan Allah karena kecerdasannya juga bersumber dari Allah. Bagi setiap kita masing-masing yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, problem hidup yang ada, apakah itu di masa tua tidak punya anak, Tuhan memberikan anak kepada Sarah? Apakah tembok-tembok masalah hidup kita seakan-akan tidak sanggup untuk dihadapi, Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko? Apakah seakan-akan ancaman kiri kanan tidak sanggup untuk bisa melindungi kita? Nuh diberikan oleh Tuhan perintah membuat bahtera dan mereka sekeluarga selamat di dalam bahtera. Demikian juga dengan sahabat seperjalanan. Dalam segala persoalan hidup yang ada, biarlah kita beriman kepada Allah Sang Maha Perkasa, Sang Maha Tahu, Allah Pencipta, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang bisa melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lakukan tugas kita dengan akal kita yang sudah dikuduskan, dengan semangat, dengan kemampuan, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan integritas. Jalani hidup semuanya dengan akal yang kau punya. Namun ingat, di atas akal kita ada Tuhan Sang Pencipta akal, ada Tuhan yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Berjuang, pakailah akal, tetapi berimanlah bahwa Tuhan melebihi akal manusia, melebihi kemampuan manusia, dan akan menolong kita dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.